Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sabtu malam hari ini tanggal 12 Juli 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kembali kepada Yesus. Kita melangkah di jalan-jalannya Tuhan, sebab jalan Tuhan itu sempurna, sabda Tuhan murni. Tuhan menjadikan perlindungan buat setiap kita yang cintakan Tuhan Yesus. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mendatang beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan hidup buat kita. Tuhan berikan kita sehat, masih diizinkan Tuhan bernafas. Hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dunia, bukan untuk dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian jalan dari Tuhan, jalan yang sempurna. Karena sebentar kita mau baca kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Kemarin kita baca Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Sekarang ayatnya 6, terus berurutan sampai nanti pasal yang terakhir 22. Sampai Yesus datang kita baca terus, dan kita mengerti akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, kata firman Tuhan. Nanti kita baca. Berarti konteksnya di sini hidup di dalam Tuhan. Sehingga kalau hidup di dalam Tuhan, hidup kita bahagia. Suatu hari kelak kita menerima janji yang kekal, surga buat selama-lamanya. Amin. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Oh, jalan dari Allah tertulis di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus Bapa-Ku. Amin. Haleluya. Bapa, kuduskanlah pikiran dan mulutku, hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau baca firman-Mu. Terima kasih Bapa. Jalan-Mu sempurna Bapa, sebab segala hukumnya Ku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Amin.
Haleluya. Berfirman Bapa, aku siapkan hatiku malam hari itu firman-Mu. Aku orang berdosa, aku tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih-Mu, Engkau sudah panggil pilih aku menjadi milik-Mu. Aku mau setia sampai aku berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, aku siap dengan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu, anak-Mu, aku milik-Mu. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Jalan Tuhan sempurna. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Mari kita mau hari kita melangkah berada di jalannya Tuhan. Jangan kita melangkah di jalan yang salah. Amsal 16 ayat 25 dikatakan, banyak jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Tapi mari kita malam hari ini, tiap hari, tiap saat, kita melangkah di jalannya Tuhan yang sempurna. Sabda Tuhan itu murni, dan Yesus Tuhan menjadi perisai bagi setiap kita yang selalu berlindung kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Baca kitab Wahyu, Bapak Ibu, supaya cepat selesai, supaya makin kita mengerti, supaya kita berjaga dan berdoa, dan kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, Bapak Ibu. Ini penting. Waktu berjalan terus, besok sudah hari Minggu, besok datang 13. Ingat Bapak Ibu, waktu kita masuk 1 Juli, sekarang sudah tanggal 12. Berarti sudah hampir 2 minggu kita menjalani di bulan Juli. Terus suatu hari kelak Yesus pasti datang. Kemurahan Tuhan, Bapak Ibu bisa baca Alkitab, supaya kita berdandan sebagai mempelai dari Tuhan. Supaya kita perbaiki, kita jubah kita diperbarui. Hati kita diperbarui, pikiran kita, perilaku kita. Supaya kita melangkah di jalan Tuhan yang sempurna. Mari kita membaca Wahyu pasal 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Coba ini malaikat memerintahkan supaya setiap kita mendengar Injil yang kekal, melakukan seperti Yesus ini bicara dalam Lukas 11 ayat 28. Berbagailah mereka mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya. Berarti ini nanti turun tangan sendiri. Memang saat ini saudara, banyak orang-orang sudah mereka mendengar berita langsung, bisa dari malaikat Tuhan, bisa langsung dari Tuhan. Mereka banyak sudah bertobat saat ini. Ya, kalau saya dengan perkembangan umat Tuhan yang sudah percaya bertobat, saat ini banyak mereka sudah berarti saya yakin ada malaikat Tuhan, ya, yang memberikan langsung. Kemampuan pendeta, saya sebagai hamba Tuhan punya kemampuan terbatas, tapi Tuhan turun tangan. Maka saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya komit dengan Tuhan menjalankan firman Tuhan YouTube pagi malam. Biar Roh Kudus ambil alih, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bertobat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi artinya, mari kita mau bertobat. Firman Allah nanti akan digenapi, semakin digenapi. Dan Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan, setelah itu tiba kesudahannya. Itu mari kita mau sungguh-sungguh Yesus, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata. Amin. Mari kita menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sembah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar. Dia menjadi hidup yang kekal. Di dalam dia ada hidup yang kekal. Di dalam dia ada keselamatan. Mari kita mau setia. Kita hanya menyembah Yesus. Kita hanya menyembah, memujiakan Tuhan. Karena dia satu-satunya Tuhan, Juru Selamat. Kita harus takut sama Tuhan. Takut berarti taat di dalam firman Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, anak cucu kita semua diberkati. Karena penjamin hidup kita, dialah Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita takut sama Tuhan. Beritakan kebenaran Injil kepada teman, kepada saudara. Mungkin ada juga di antara saudara-saudara, teman-teman yang belum terima Yesus. Mari Bapak Ibu, beritakan firman Tuhan. YouTube yang saya sampaikan, berita di-share, dikirim pada banyak jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa mengenal akan kebenaran dan bertobat. Ayat 8,
Dan seorang malaikat yang lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah roboh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hanasu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan beri tanda pada dadanya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang ia di depan mata malaikat-malaikat kudus dan depan mata anak domba. Cobaan yang akan terjadi, saudara, ya, ada perbedaan antara orang cinta Tuhan yang hidup di dalam firman Tuhan, beda. Seperti tadi beritakan Injil, malaikat Tuhan beritakan berita Injil, itu buat kita semua yang suatu akan masuk surga. Tapi malaikat yang kedua, sudah roboh, memberitakan dunia akan hancur. Babel itu tentang dunia, saudara. Semua dunia akan hancur. Firman Allah katakan dalam surat 1 yang 2:17, surat 1 Yohanes pasal 2:17, dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh jangan ikut dunia. Dunia akan hancur. Apalagi ikut dunia. Ada pembicaraan di sini ayat yang ke-9, malaikat ketiga, siapa yang menyembah binatang, menyembah setan, hidup tidak di dalam firman Tuhan, orang fasik, mereka akan binasa. Ini akan disiksa, ayat 10, disiksa dengan api dan belerang bersama malaikat-malaikat cobaan ini. Mereka akan hidup sengsara buat selama-lamanya. Tapi bagi kita mendapatkan hidup yang kekal. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak hentinya disiksa mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini iman kepada Yesus. Biar mari kita mau selalu setia sama Tuhan. Kita tekun di dalam firman Tuhan. Nanti akan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang cinta Tuhan dan orang yang tidak cinta Tuhan. Ada perbedaan. Tapi bagi kita semua cinta Tuhan, ketekunan orang kudus, dan disebut kita adalah orang-orang kudusnya, masuk dalam pilihan Tuhan yang hanya menyembah Yesus. Ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang mati di dalam Tuhan sejak sekarang, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jeripai mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, tapi matinya di dalam Tuhan, berbahagia. Karena nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, sangkala berbunyi, dia akan bangkit. Dia naikkan terbang. Dan kita semua minta sama Tuhan rapture, masuk dalam kerajaan surga buat selama-lama. Jadi mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau tekun. Kita mau beriman kepada Yesus. Melangkah di dalam jalannya Tuhan yang sempurna. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa untuk Kanani nanti ngeri. Malaikat kedua dan ketiga sudah roboh, Babel akan hancur. Mereka orang fasik akan kebinasa. Dan sudah ditulis, mereka akan disiksa siang malam secara waktu terus menerus selama-lamanya di dalam belerang di depan para malaikat kudusnya Tuhan, dan mereka bersama iblis sengsara buat selama-lamanya. Firman Allah disampaikan, mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, melangkah di jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Jalan melalui jalan yang sempurna melalui, oh Yesus, kehidupanku, haleluya, sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Biar Roh Kudus kan tuntun kita. Kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nanti akan terjadi malaikat 1, 2, dan 3 akan menyampaikan berita Injil, berita kebenaran. Dan kita merasa berbahagia. Karena nanti kalau kita bersama Roh Kudusnya Tuhan masuk dan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.